Allah yang penuh kasih, yang kasih-Nya tidak pernah tergerus oleh musim, dan kasih itu terus berlaku sepanjang dalam kekekalan. Di hari Jumat yang agung ini, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang kekal itu. Dan karena itu, melalui kasih-Mu Engkau memanggil kami untuk juga terus mencintai Tuhan di sepanjang hidup kami. Kini firman-Mu meneguhkan kami untuk kasih-Mu itu juga nyata di dalam kasih kami kepada seorang akan yang lain. Berbicaralah, kami siap mendengarkan suara-Mu di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, yang telah datang menjadi manusia. Kami menyambut dengan sukacita. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Mose Ipin dan majelis yang mempercayakan pelayanan kepada saya di hari Jumat Agung ini. Mari saya mengajak kita membaca kembali ayat yang sudah dibacakan tadi dari Injil Yohanes bab yang ketiga atau pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, rangkuman dari Alkitab, rangkuman dari semua isi teologi Kristen sebenarnya ada di dalam ayat bacaan kita ini, khususnya ayat yang ke-16. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kesimpulannya ya ada di dalam ayat bacaan kita ini. Sehingga saya senang dengan tema kita hari ini, Amazing Love. Ini sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Mengapa menjadi luar biasa? Karena tidak pernah ada dalam sejarah satu orang mau mati, mau berkorban bagi banyak orang. Tapi kalau banyak orang itu berkorban untuk satu orang, ada. Mungkin juga ada di tengah-tengah kita. Baiklah saudara, ketika kita memperingati Jumat Agung, yang ada dalam benak saya adalah sebuah tradisi dalam peradaban manusia, yaitu memento mori. Memento mori artinya ingatlah bahwa kamu pasti mati. Memento mori. Saudara, tradisi klasik ini tidak sedang mau menakut-nakuti manusia. Tetapi ini adalah sebuah konsep positif yang menurut Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi, dia berkata kesadaran akan kematian membuat orang dapat menghargai hidupnya dengan baik. Sebagai orang Kristen, kita betul-betul harus menghargai betapa hebat dan dahsyatnya Kristus mau mati bagi kita di atas Golgota, atau juga disebut dengan Kalvari. Saudara, tapi mana mungkin kita bisa percaya kepada Allah yang mati? Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Allah, dia harus terpaku di atas kayu salib, mati merana di dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Saya senang dengan ada seorang teolog Jerman namanya Jürgen Moltmann. Dia berkata begini, not the death of God, bukan Allah yang mati,
Allah tidak pernah mati, tetapi dia berkata, the death in God. Kematian dalam Tuhan. Allah menitipkan kematian dalam Kristus, agar Kristus bisa melewati masa yang sukar itu demi kita. Kalau dalam Alkitab disebut dengan bayang-bayang kematian. Dan yang paling jelas ada di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Hari ini ketika kita melihat peristiwa salib di atas Golgota, teringatlah kita bahwa ternyata kematian itu pasti. Tetapi bukan lagi sesuatu yang menakutkan seperti kebanyakan orang, karena Kristus telah mengalahkannya di atas kayu salib. Dan itu adalah kasih yang paling besar, yang luar biasa, yang extraordinary, atau dalam tema kita menyebut dengan amazing love. Apa itu kasih? Ketika orang melukai hatimu dan engkau gagal untuk membalas atau membencinya, itu adalah kasih. Ada konsep, saya suka dalam tulisan. If you really love one another, you will not be able to avoid making sacrifices. Ketika kita berkata kita mencintai, mengasihi orang lain, sudah pasti ada pengorbanan yang kita keluar. Dan pengorbanan itu yang seringkali disebut dengan luka. Mana ada cinta yang tidak terluka? Ayo suami istri, pernah terluka nggak dengan pasanganmu? Ada teman saya pernah tugas di Amerika. Jadi adakan retreat. Ini kebetulan pasangan suami istri. Lalu dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang merasa kecewa setelah menikah? Nggak ada yang angkat tangan. Dia tanya sampai 4 kali. Karena nggak mau ikut tradisi Indonesia. Kalau tradisi Indonesia 3 kali kan? Anak nakal 1, 1,5, 2. Dia pakai konsep 4 kali ala Romawi. Pas yang keempat ada bapak-bapak di pojok belakang angkat tangan. Maaf ya, bukan bapak. Ini kebetulan saja ceritanya. Istrinya lihat angkat tangan juga. Ternyata satu komunitas retreat semua angkat tangan. Rupanya kecewa. Kalau saya bertanya yang sudah suami istri sini, kecewa enggak? Sudahlah, kita abaikan sebentar. Mari kita melihat apa sih yang mau dikatakan oleh Yohanes kepada kita dengan ayat yang menjadi kesimpulan dari seluruh ayat Alkitab. Yohanes ini adalah murid yang paling muda. Dia selalu berada di samping Yesus, di samping kanan Yesus. Di samping kiri siapa? Yudas Iskariot. Yohanes ini disebut adalah murid yang paling dikasihi, sehingga frame teologinya berbicara soal kasih, kasih, kasih. Dan itulah hakikat kekristenan. Bukan benci, 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 tapi kasih, kasih, kasih. Sedangkan di sampingnya adalah Yudas Iskariot. Saudara tahu, Yudas itu artinya terpuji. Dan di antara murid-murid itu, Yudas adalah satu-satunya murid yang memiliki karunia pujian dan penyembahan. Bahkan Yudas adalah satu-satunya murid yang diberi karunia oleh Tuhan untuk mengusir setan. Tapi saudara lihat apa yang terjadi dengan Yudas. Bukankah acap kali kita juga demikian? Nampak Kristen banget. Kelihatan Kristen. Tapi yang ada dalam hidup dan pikiran kita hanya kekotoran. Acap kali orang terluka oleh karena kita. Rasul Paulus pernah berkata dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apalagi yang mau kita banggakan, saudara-saudara? Lalu, bagaimana kita dapat merasakan kasih Allah yang hebat di Jumat yang agung ini? Dan bagaimana kita dipanggil sebagai orang Kristen, sebuah special calling, untuk kita juga mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Katanya orang Kristen itu NATO ya, no action talk only. Kalau orang Jawa bilang orang Kristen itu jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Ini kalau bahasa Jawa. Kita selalu memberikan contoh dengan kalimat-kalimat yang hebat, tetapi tidak dengan kelakuan. Dan itu terjadi juga dalam kehidupan bergereja. Tidak menjamin orang kenal Tuhan 5-6 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, lalu dia bisa mempraktekkan kasih itu dengan benar. Belum tentu. Bahkan orang berkata impossible. Yang ada hanya sebel. Karena orang Kristen itu banyak yang mengaku percaya, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Saya selalu bilang kepada anak saya, don't expect too much too soon. Jangan berharap banyak sesuatu itu cepat terjadi, karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Sekarang kan laris tuh orang-orang Kristen yang senang dengan gereja tertentu. Kan sekarang ada istilah gereja vacuum cleaner. Gereja-gereja yang besar itu nyedot gereja-gereja yang kecil. Tapi saudara nggak usah khawatir, GP Kris itu punya values yang hebat. Salah satunya adalah kesetiaan. Saya berharap saudara jangan tergoda dengan gereja apapun. Jangan tergoda. Karena sekarang pendeta-pendeta besar itu juga bermain bisnis. Karena semakin banyak, mereka juga semakin bangga. Padahal Tuhan nggak pernah mencari simpatisan. Tuhan mencari murid. Saudara murid tidak. Ciri murid kan hanya 3. 1, mau diajar. 2, suka belajar. Yang ketiga, tidak boleh kurang ajar. Clear. Nah kalau kita dalam gereja nggak mau diajar, pendeta nggak mau belajar dengan semua pengalaman hidup kita, akhirnya kita bisa berlaku kurang ajar. Mari kita lihat poin demi poin sebagai kesimpulan ayat yang kita baca tadi. Poin yang pertama, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Jelas. Tapi perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepadanya. Menarik saudara. Di dalam teks New King James Version menggunakan kata believed. Jadi kata believe ini berbicara tentang menunjuk kepada kebenaran yang hakiki. Berarti setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah pasti tidak binasa. Itu sebabnya memento mori. Hanya untuk mengingatkan kita memang kita pasti mati. Tetapi itu adalah semacam jembatan untuk apa? Ayat Alkitab berkata, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara menarik, saudara. Tidak binasa, perish. Ini disebutkan dengan hukuman yang kekal. Jadi kita tidak lagi binasa oleh ketakutan-ketakutan kita. Karena Allah yang kekal itu, dia memberikan kita hidup. Menarik, saudara. Kata hidup di sini adalah everlasting life. Kalau berbicara tentang everlasting life, itu artinya kekekalan, keabadian. Saudara, hidup kita kan sementara di dunia ini, bukan? Pemazmur berkata dalam Mazmur 90, itu ditulis oleh Musa sebagai doanya. Manusia hidup itu berapa tahun? 70.
Kalau toh 80 itu penuh kesukaran. Bapak Ibu sekarang usia berapa sih? Anggap aja pukul rata 70. Ada yang usia 50? Kalau 50 kan tinggal 20. Emang sisanya mau buat apa? Tapi ternyata mati itu syaratnya bukan karena tua. Mudah-mudah juga bisa game over. Mati itu bukan karena sakit. Ada orang sudah sakit masuk keluar rumah sakit pakai oksigen berkali-kali juga aman-aman tuh. Kecuali kalau ada kesalahan tertentu. Saya punya pengalaman, dulu guru saya, seorang pendeta, kalau berdoa di rumah sakit itu keras. Kencangnya luar biasa. Kalah pendeta GP Kris. Karena dia akan doanya dengan semangat. Pas dia doa jemaatnya meninggal. Mengapa? Karena saking keras kaki dan tangannya malah injak selang oksigen. Malah yang didoakan itu mati. Berarti rahasia kasih Allah peristiwa di atas Golgota itu adalah kasih yang paling besar yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Karena itu Yohanes mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya pada kebenaran itu, bukan kepada kebenaran yang lain. Karena di dalam kebenaran itu kita memperoleh hidup, bukan kebinasaan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti orang yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dia harus berkomitmen untuk mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Ya Via Dolorosa. Ada tuh juga gereja-gereja di Indonesia yang kebaktian nggak boleh Minggu, harus Sabtu. Ikut tradisi orang Yahudi. Ya sebenarnya tidak sesederhana itu. Apakah dia juga mau misalnya diawali dengan dia disunat, mau disalib? Ini ada kisah nyata di Afrika. Karena Afrika itu satu benua yang potensial untuk penginjilan, tapi potensi juga untuk pengajaran sesat. Ada satu pendeta yang tiba-tiba dia berkata bahwa dia bukan pendeta, dia jemaat. Tiba-tiba dia bilang, dia ini pendeta dan dia Nabi Isa. Wow, gempar Afrika itu. Lalu dipanggil, ditangkap, bawa ke kantor polisi. Semua nuntut. Kalau memang dia adalah Nabi Isa, ayo kita salibkan dia. Lalu dia berkata, bukan, saya bukan Nabi Isa. Karena apa? Mau disalib. Nah orang Kristen itu kan mau ikut Tuhan, kan mau yang senang-senang. Makanya ada istilah Via Dolorosa, bukan Via Felice. Via Dolorosa, jalan penderitaan, bukan jalan kesenangan yang disenangi banyak orang. Banyak orang mengaku Kristen tetapi tersinggung pun tak mau. Di gereja kadang-kadang tim Asers ya menyambut. Kita memang harus milih tim Aser yang senyumnya manis. Sebab kalau senyumnya tidak manis, kelompok-kelompok childish. Itu dia lihat, GP Kris nyambutnya kurang mantap. Pindahlah dia ke gereja lain. Bayangkan hanya soal senyum. Tapi bisa juga orang dengan senyum kan memberi persembahan jauh lebih gede ya. Ini ada pengalaman di gereja saya. Jadi ada satu anak muda masuk ikut ibadah, lalu kemudian di belakangnya ada kakek tua. Giliran kantong kolektanya diedarkan. Anak muda ini ambil dompet, dia buka, di dalam ada 1.000 dan 100.000. Menurut Bapak Ibu dia kasih yang berapa sih anak muda ini? Sebelum kasih dia mikir dulu. Orang Kristen begitu ya, mau memberi itu banyak nimbang ya. Tapi kalau menuntut Tuhan segera. Tapi memberinya dia pikir kalau kasih 1.000, nggak enak sama Tuhan. Kalau kasih 100.000, waduh, terus saya makan, transportasi gimana? Timbang lama, kantong kolektanya udah mau dekat. Akhirnya diputuskan 1.000. Dia kasihlah 1.000-nya itu. Wah, dengan lega dia simpan kembali dompetnya. Kantong kolektanya berputar ke belakang, dia lihat bapak-bapak ini.
kasih persembahannya. Bapak-bapak tua, pakaiannya nggak serapi kita. Kadang-kadang orang rapi juga belum tentu kasih persembahan lumayan loh. Menang rapi doang. Di tempat lain ya, di sini enggak. Dia tengok, wah si bapak ini kalau kasih persembahan ngangkatnya tinggi-tinggi loh. Dia lihat, wih merah. Masukin dalam kantong kolektor. Keluar dia pengen ketemu si bapak ini. Bapak ini kerja apa? Oh saya tukang bersih-bersih jalan di kota Semarang. Kok bapak bisa kasih persembahan kepada Tuhan begitu gede 100.000? Oh bukan, itu bukan uang saya. Itu uang yang jatuh dari dompetmu tadi. Ya udah daripada saya bawa, saya kasih kepada Tuhan. Saudara pelit ya begitu tuh. Orang Yesus sendiri mampu untuk memberikan hidup nyawanya bagi kita. Kenapa kita hidup dikuasai oleh ketakutan-ketakutan, bukan lagi percaya? Padahal Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, termasuk tidak pernah lagi akan takut terhadap apapun juga. Yohanes 12 ayat 25 berkata begini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya tegaskan lagi dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, every day. Jadi saudara, ikut Tuhan itu tidak mudah. Lukas berkata tentang tiap hari. Memang menarik saudara kalau baca soal doa Bapa kami dalam Matius dan Lukas. Matius berkata, berikanlah pada kami makanan hari ini secukupnya. Kalau Lukas, berkatilah kami, berikanlah kami tiap-tiap hari. Karena Matius punya pendekatan tentang kedaulatan Allah, sedangkan Lukas berbicara tentang kesetiaan Allah. Meskipun tiap hari kita pikul salib penuh penderitaan, tetapi Tuhan ada di sana. Karena itu Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya merindukan saudara, kekristenan kita tidak cukup hanya sebuah kesenangan belaka. Karena kepercayaan kita kepada Kristus harus dilandasi dengan kerinduan untuk jalan penderitaannya. Jadi kalau hanya gesekan-gesekan dalam gereja, sudahlah. Mari kita bangkitkan kembali semangat kita untuk membuat gereja ini berkembang. Dan saya yakin potensial. Itu yang pertama, jalan salib. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup kita itu ringkih dan rapuh. Bapak Ibu pernah hitung nggak kedipan mata tiap hari? Nggak pernah kan? Bersyukur. Bayangkan kalau kedipannya itu setiap detik. Makanya saya kadang-kadang terganggu tuh Pak Gembala. Kalau orang berkata, apa kabar? Luar biasa. Yang emang biasa itu nggak berarti. Sekarang saya berkata kepada saudara, tarikan napas sekarang ini normal kan? Itu biasa kan? Bayangkan kalau luar biasa itu tarikannya terus menerus kan? Itu kan di IGD. Jantung kita berdebar, normal kan? Tak, peredaran darahnya mantap. Bayangkan kalau luar biasa. Saya kalau orang bertanya apa kabar, biasa. Makan pagi juga sekali, siang sekali, malam sekali. Luar biasa itu saya makan pagi 4 piring, siang 8 piring. Itu kan nggak normal. Jadi saudara juga jangan terbius dengan para motivator itu. Coba saudara menyanyikan lagu tadi. Kalau saudara menghayati dengan baik, nampak biasa. Tapi pesannya lebih dalam.
Saudara jangan terperdaya dengan gereja-gereja besar yang pergi mereka goyang. Giliran firman mereka pada tidur. Lalu mereka ngejek. Kalau gereja Protestan giliran nyanyi tidur. Khotbah apalagi? Ya kalau saya berkhotbah 1-2 di antara Bapak Ibu tertidur, berarti kesalahan Bapak Ibu kan? Tapi kalau saya khotbah semuanya tidur, saya akui itu kesalahan saya. Nanti Pak Gembala tidak mengundang saya lagi. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10 begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Dengan adanya kelemahan kita sadar kita butuh Tuhan. Coba saudara pergi kalau ke rumah sakit, orang sakit udah lemah. Saudara kan nggak mungkin kemudian doa kencang-kencang seperti pengalaman yang saya ceritakan tadi, atau kita bercerita sesuka-suka hati, karena dia butuh ketenangan. Bahkan ada yang lucu, kalau besuk orang sakit, itu nanti yang besuk ini kayak dokter. Sakit apa lo? Iya, gua kena ini problem jantung. Waduh, kemarin teman gua jantung juga langsung meninggal loh. Nah, kita malah nakut-nakuti. Malah ada yang berkunjung lebih hebat dari dokter. Gak usah pakai lagi obat dokter. Gak mempan. Gua lagi MLM. Ada obat dari Singapura. Malah kita membuat orang cepat pergi. Sampai-sampai di sana Tuhan bilang, kok kamu udah datang? Itu gara-gara dia yang kasih obat. Saya mengajak saudara ingat kembali kasih Kristus lewat peristiwa salib. Di atas bukit Golgota itu ada berapa orang yang disalib? 3 orang. Sebelah kiri itu namanya Gestas. Gestasnya bilang begini, kalau engkau anak Allah turunkan dirimu, juga gua dong. Dia selalu ingin mencari keuntungan. Jadi orang Kristen yang datang ke gereja selalu berpikir cari keuntungan, itu bukan orang Kristen yang benar. Itu kita sama seperti Gestas tadi. Tapi coba lihat Dismas yang sebelah kanan. Ini teologi orang-orang Yahudi soal sebelah kanan ya. Kanan itu siapa? Namanya Dismas. Dismas ini berkata, ampuni aku. Ingatlah aku kalau engkau di surga itu. Lalu Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Paradise itu dalam bahasa Persia artinya taman berpagar, yang kemudian kita kenalin istilah surga. Saudara, dia kenal Tuhan itu berapa lama sih? Baru peristiwa salib. Oh, ini penjahat kawakan kok. Bapak Ibu sudah kenal Tuhan berapa lama? Apakah kita selalu berpikir bahwa kita mencari keuntungan? Ataukah kita rela dibentuk oleh Tuhan sebagai sebuah semangat untuk improvement, memperbaharui diri kita dari hari ke hari. Dulu kita mungkin adalah orang pelit, dulu kita adalah orang yang suka marah, berubah. Karena kalau tidak, peristiwa Golgota menjadi tidak bermakna. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya senang dengan lagunya, saya senang dengan penyanyi Ruth Sahanaya. Ada yang sama? Ruth dan Ari Lasso. Mereka dua itu penyanyi Kristen yang selalu kalau menciptakan lagu, atau mereka minta orang lain ciptakan lagu, itu selalu harus ada relasi dengan Tuhan. Wah, kalau Ari Lasso punya lagunya keren-keren tuh kalau saudara dengar. Tapi saya mau ingin kutip lagunya Ruth Sahanaya. Kan ada juga yang You Always Be Mine. Tahu ya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tapi saya satu lagu yang saya suka tertarik itu adalah lagu soal keliru. Anak-anak muda mungkin gak terlalu tahu lagunya. Kalau saya bilang Westlife pasti tahu. One Direction pasti tahu.
Lucu tapi indah lagunya ini. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta, saya kaget. Ini lagu tentang percintaan segitiga. Jadi dia mencintai seseorang yang sudah mencintai orang lain. Tapi orang Kristen juga cinta kepada Tuhan suka segitiga. Kita mencintai orang lain padahal kita sebenarnya gak suka, bohong. Kita bilang mencintai Tuhan Yesus, tapi sebenarnya kita lebih mencintai diri kita sendiri. Jadi kita sepanjang perjalanan Kristen kita semuanya keliru. Karena itu peristiwa salib mau mengajarkan kepada kita bahwa dia telah berkorban luar biasa, mati di atas kayu salib demi kita, maka kecintaan kita kepada dia pun tidak boleh tergerus oleh zaman. Utuh bulat. Bayangkan di atas kayu salib itu ada dua kalimat yang unik. Satu, yaitu dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sudah tahu, itu Yesus mau mengejek orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena itu adalah doa orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mau tidur begitu. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Itu doa mau tidur. Kalau Bapak Ibu doa mau tidur, masih ada atau nggak sempat? Orang Yahudi kalau doa makan panjang. Kalau doa mau tidur singkat. Mengapa Yesus ungkapkan kembali di atas kayu salib? Karena dia tahu pasti dia bangkit. Karena dia hanya tidur, itu luar biasa. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Itu artinya bahwa gua ini tidur tidak mati. Tapi orang Yahudi tidak sadar. Bahkan ketika dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," itu nyanyian yang diambil juga dari Mazmur. Nyanyiannya seperti apa? Itu nyanyian khas orang Yahudi. Jadi semua Yesus lakukan demi saudara. Semua Yesus kerjakan di atas kayu salib demi kita. Hari ini kasih Tuhan yang hebat itu memanggil kita untuk meskipun dalam kondisi terluka kerapuhan, kita tetap mencintai Dia. Yang ketiga, yang terakhir. Biasa kalau yang ketiga, yang terakhir itu rasanya lega ya. Berarti sebentar lagi selesai. Tapi yang ketiga ini ada beberapa poin. Jadi ya tetap sabar. Yang ketiga itu bertahan sampai akhir atau tetap setia. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Ketika hari ini orang berbicara tentang hal-hal yang gak benar, kita percaya enggak, saya hanya mau tahu Yesus yang disalibkan mati bagiku. Ada satu gereja di kota, itu namanya Gereja Salib 3. Mungkin ada yang pernah lihat, itu GKI Perniagaan. Ada 3 salib di situ. Mengapa simbol salib? Untuk mengingatkan bahwa Tuhan kasih dan setianya itu berlaku sampai mati. Karena itu saudara dan saya juga harus setia mengandalkan Dia dalam keadaan apapun. Charles Spurgeon, seorang penulis buku juga seorang teolog handal, dia berkata, "My theology is found in 4 little words. Jesus died for me." Yesus mati bagiku. Itu kasih yang terbesar. Itu karya yang terbesar. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia.
salib itu menjadi penentu hidupmu. Saya akan menutup khotbah saya dengan satu cerita nyata dari seorang anak remaja di dekat Kepu Dalam. Saudara, anak ini tinggal sama mamanya karena papanya sudah meninggal. Jadi mamanya seorang janda, bikin kue dijual. Jadi anak ini pergi ke sekolah bawa kue supaya dijual di kantin sekolah. Wah, itu luar biasa pengalaman hidupnya. Ini kisah nyata, true story. Suatu kali di SD dia ikut upacara, darah keluar dari hidung. Dia bertahan. Di penghujung kelas 6 SD dia pernah pingsan. Tapi orang Indonesia selalu berkata, mimisan, itu biasa saja. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman seperti itu. SMP mulai agak berat. Dia pernah kolaps di atas mikrolet. Dibawa ke seorang dokter tua, dan dokter tua periksa ini kemungkinan penyakit berbahaya. Tapi karena masih terlalu kecil, dia abaikan. Terus membantu mamanya, dia aktif di gereja. Waktu SMA, ini yang parah. Tiba-tiba dia tidak sadarkan diri, lalu darah keluar dari sini semua. Lalu dibawa ke rumah sakit, IGD, lalu dokter mengatakan dia mati. Panggillah mamanya. Mamanya datang itu histeris di ruang IGD itu. Dalam ketakutan dia berkata begini, Tuhan, ini buah hatiku. Izinkan aku untuk merawat dia sampai suatu saat dia dewasa. Jangan biarkan kematian merenggutnya. Tiba-tiba disuruh keluar, dokter periksa. Biasa kayak sinetron. Give up. Tiba-tiba anak ini sadar. Malah dokter yang takut. Mamanya juga kaget. Lalu kemudian dokter mendekat. Loh, ternyata masih hidup. Lalu dia bercerita di situ. Dia berkata begini, dalam ketidaksadaranku, ada satu tangan yang masuk lewat mulutku, mengangkat, ternyata dia semacam leukemia. Mengangkat semua sehingga darahnya keluar dari mulut, dari hidung, dari telinga. Sembuh. Anak itu kini menjadi seorang pendeta. Saya tidak tahu pengalaman apa yang saudara alami. Tapi kasih di Golgota selalu akan memanggil saudara untuk menikmati berbagai keajaiban. Salah satu keajaiban kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, 2000 tahun yang lalu, Engkau telah rela menderita, mati di salib bagi kami. Dan hari ini bersama dengan orang Kristen di seluruh muka bumi, kami mengenang kematian Kristus sebagai kasih yang paling besar, yang tidak pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Dan kasih itulah yang membuat kami ada di sini, kami ada di gereja ini, kami melayani Tuhan. Kasih-Mu itu yang membuat kami masih dapat bernafas, beraktivitas, menggerakkan seluruh organ tubuh kami. Namun acap kali kami mengkhianati Tuhan. Kami lebih mencintai diri kami sendiri daripada mencintai Tuhan. Biarlah Golgota mengingatkan kami bahwa kematian terjadi dalam hidup manusia. Tapi kami yakin pada akhirnya kami memperoleh hidup. Karena Kristus juga akan bangkit. Yang akan kami rayakan pada hari Minggu nanti sebagai hari Paskah. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.